Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana al-Humaydi haddatsana Sufyan haddatsana Abdul Malik ibn A'yan wa Jami' ibn Abi Rashid an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ittaqa'a malam ri'in muslimin biyaminin kadibatin laqi Allah wa huwa alaihi ghadban. Qala Abdullah thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqahu min kitabillahi jalla dzikruhu innal ladzina yashtarawna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Hadal hadis barakallahu fikum yang kita bahas di Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid masih membahas tentang permasalahan ru'yatillahi jalla wa ala. Maka hadis ini barakallahu fikum dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di berbagai tempat selain di kitab Tauhid. Adapun Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Al-Humaydi, maka dia bernama Abdullah ibnu Zubair, yang mana dia masyhur dengan Al-Humaydi. Dan Al-Humaydi nisbah kepada kakeknya, maksudnya dari kakeknya. Dan Al-Humaydi barakallahu fikum Abdullah ibn Zubair Al-Qurashi Al-Asadi, dan dia adalah rawi yang hidup di tabaqah yang ke-10 Al-Asyirah. Dan perlu diketahui tabaqah yang ke-10 adalah tabaqah min kibar al-akhirin an itba' at-tabi'in. Berarti mereka yang mengambil dari kelompok itba' at-tabi'in. Maka mereka tidak pernah bertemu dengan para tabi'in. Maka siapa mereka yang dihidup di kelompok tabaqah ke-10 sampai para tabi'in tidak pernah bertemu, maka mereka tidak pernah bertemu dengan Al-Hasan Al-Basri, tidak pernah bertemu dengan Qatadah, tidak pernah bertemu dengan Muhammad bin Sirin, tidak pernah apalagi bertemu dengan para kibar tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyib dan para mukhadram. Maka bagaimana gambarannya mereka? Mereka yang hidup di zaman Imam Ahmad di tabaqah yang ke-10, dan juga mereka yang hidup di zaman Abil Yaman Hakam ibn Nafi', dan juga di zaman Affan ibnu Muslim, dan di zaman Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad. Maka mereka semuanya dari guru besarnya Imam Al-Bukhari, sehingga tabaqah yang ke-10 mereka adalah guru besar dari Imam Al-Bukhari, karena Al-Bukhari dia di tabaqah yang ke-11. Maka dari sini kita mengetahui tabaqah yang ke-10
mengambil dari para itba'ut tabi'in dan tidak pernah mendengar dari kelompok tabi'in. Adapun kedudukan dari Al-Humaydi, maka dia seorang imam muhaddis. Dikatakan oleh Imam Ahmad, indana imamun, bahwa Imam Ahmad mengatakan Al-Humaydi bagi kami dia adalah imam. Dan Imam Ahmad dengan Al-Humaydi satu zaman. Namun karena para ulama di dalam Al-Jarh wa Ta'dil, mereka tidak menyampaikan dari hawa nafsunya, maka mereka mengatakan apa adanya. Ditazkiyah, tidak merasa gengsi karena satu zaman dan tidak merasa malu, tetapi apa yang berhak diberikan. Dan ini menunjukkan bahwa para ulama ahlu jarh wa ta'dil seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Hatim, Yahya ibn Ma'in, Abu Zur'ah, Syu'bah ibn Al-Hajjaj, An-Nasai, Abu Dawud dan yang lainnya, mereka berbicara apa adanya dari agama mereka, bukan dari hawa nafsu mereka. Maka Imam Ahmad memuji Al-Humaydi yang hidup di zamannya. Maksudnya qarin, temannya, satu zaman dengannya. Tidak ada faktor takut tersaingi, tidak ada faktor al-qarin, sesama masyayikh di zaman, yang kebanyakan misalnya kalau kehidupan dunia saling menjegal. Maka di sini para ulama takut kepada Allah. Maka Imam Ahmad mengatakan indana imamun, dia adalah imam. Padahal Imam Ahmad juga imam. Dan begitu pun Imam Al-Hakim An-Naisaburi memuji beliau dengan sifatun ma'mun. Maka dua lafaz ini menunjukkan bahwa rawi ini di atas derajat siqah. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan siqatun imam asbatun nas fi Ibni Uyainah. Maka dia termasuk dari asbatun nas dari Sufyan Ibnu Uyainah. Dan inilah kelebihan dari Imam Al-Bukhari. Dia meriwayatkan dari gurunya dan dari gurunya yang merupakan asbatun nas. Di mana di sini Al-Humaydi di sanad ini meriwayatkan dari Sufyan dan yang diinginkan Ibnu Uyainah. Kama tarawun haddatsana Al-Humaydi haddatsana Sufyan. Idan Al-Humaydi Abdullah bin Zubair min asbatin nas dari Sufyan Ibnu Uyainah. Wa fi hadha sanad Al-Imam Al-Bukhari yarwi an Ibni Uyainah, menandakan bahwa Imam Al-Bukhari periwayatannya di dalam sahihnya sangat kuat. Meriwayatkan dari Imam Al-Humaydi tidak cukup dengan itu. Imam Al-Humaydi meriwayatkan dari gurunya yang paling kuat. Siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Inilah kelebihan dari Imam Al-Bukhari. Dan berkata Al-Humaydi sendiri, lihat bagaimana seseorang bisa menjadi seorang alim ulama dikarenakan kathratul julus, duduk dengan gurunya. Namun dengan catatan gurunya yang mumpuni, bukan gurunya yang asal-asalan atau gurunya yang pas-pasan yang dia lebih daripada gurunya dari segi keilmuan. Maka Imam Al-Humaydi mengatakan jalastu
Ibnu Uyainah tis'a asrata sanah. Aku duduk dengan Ibnu Uyainah 19 tahun. Beginilah para ulama dahulu. Didapati Sufyan Ibnu Uyainah imam, maka jangan ditinggalkan. Duduklah bersamanya 19 tahun kesempatan. Maka jadilah Humaydi menjadi imam yang besar. Dan dia mempunyai kitab Al-Humaydi, Musnad Al-Humaydi. Dan di sini dia meriwayatkan dari Sufyan Ibnu Uyainah. Qala Al-Humaydi haddatsana Sufyan, maka Sufyan Ibnu Uyainah Ibnu Maimun Abu Imran Al-Hilali Al-Kufi. Maka di sini Al-Humaydi yang merupakan Al-Makki dan Al-Qurashi, maka dia berguru kepada Sufyan Ibnu Uyainah yang mana dia Al-Kufi. Bagaimana gini? Kita katakan Sufyan Ibnu Uyainah asalnya dari Kufah, Al-Kufi. Namun setelah itu dia safar ke Makkah dan tinggal menjadi alim ulama di Makkah. Maka Sufyan Ibnu Uyainah penjaga gawang dari Makkah, dari sunnah dan ilmu hadis. Dan di zamannya juga Imam Malik menjadi penjaga gawang di Madinah. Dan pada saat itu Imam Syu'bah menjaga gawang di Wasit di Irak. Dan pada saat itu juga Laits ibnu Sa'ad menjaga gawang di Mesir. Maka kelompok ahlu sunnah di mana-mana. At-Taifah al-Mansurah seperti diucapkan oleh Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa khalafahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Maka mereka kelompok At-Taifah al-Mansurah akan terus ada dimanapun, anytime, anywhere mereka berada. Maka mereka akan ada dan tidak berpengaruh musuh-musuh sunnah, kelompok ahlul bid'ah dan musuh-musuh Islam. Maka mereka akan tetap eksis di dunia ini. Akan selalu ada yang namanya kelompok ahli sunnah. Dan seperti kami sebutkan, di dalam satu zaman mereka